Lepaskan alat-alat itu, maka putramu akan bangun. Kamu gila? Kamu mau membunuh anakku? Hah? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kalian bayangkan ada seorang pria muda, seorang CEO pewaris perusahaan besar, terbaring koma lebih dari setahun di ruang VIP rumah sakit. Ibunya setiap hari menangis di samping ranjang. Para dokter sudah hampir menyerah. Semua berharap tapi tak tahu sampai kapan. Hingga suatu hari, seorang gadis lusuh masuk tanpa izin. Bukannya disambut, ia justru dihina, diusir, bahkan disebut pengemis. Namun 5 menit setelah itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya untuk sahabat yang baru bergabung mari subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah ruangan VIP rumah sakit yang sangat dijaga, suasana begitu hening. 2 orang bodyguard berdiri di depan pintu. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Di dalam ruangan, hanya terdengar bunyi mesin-mesin medis yang berdengung pelan, mengisi udara dengan suara bip teratur. Cahaya lampu putih yang terang jatuh ke atas ranjang besar di tengah ruangan, tempat seorang pria muda berbaring tanpa daya. Pria itu adalah Revan, seorang pemimpin perusahaan besar yang namanya dulu begitu dikenal banyak orang. Setahun yang lalu, semua orang masih melihatnya tersenyum di layar televisi, berdiri gagah di podium, menjadi kebanggaan perusahaan yang ia warisi dari ayahnya. Tapi kini, tubuhnya hanya bisa terbaring, wajahnya pucat, dan hidupnya bergantung pada alat-alat medis yang melekat di sekujur tubuh. Di samping ranjang itu, seorang wanita paruh baya duduk di kursi. Dialah Bu Ratna, ibu Revan. Dengan mata sembab dan wajah lelah, ia menggenggam tangan anaknya yang dingin. Air matanya jatuh menetes ke kulit Revan yang pucat, bercampur dengan doa-doa lirih yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Bangunlah, nak, bisiknya pelan sambil membelai jari-jari Revan. Ibu di sini, setiap hari, menunggu kamu kembali. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Bu Ratna selalu datang sejak pagi dan pulang larut malam. Kadang ia tertidur di kursi itu, menggenggam tangan Revan sepanjang malam. Ia bahkan tak peduli lagi pada rumah besar mereka atau urusan perusahaan. Baginya, dunia hanya tersisa ruangan ini dan anak lakinya yang masih terjebak dalam tidur panjang. Kecelakaan yang terjadi setahun lalu masih jelas teringat. Mobil yang ditumpangi Revan bersama ayahnya terguling di jalan tol saat hujan deras. Ayahnya, sang pemilik perusahaan, meninggal di tempat. Revan berhasil selamat, tetapi mengalami luka berat di kepala. Sejak itu, ia koma dan tak pernah membuka mata lagi. Dokter sudah melakukan semua cara, tetapi tetap tak ada tanda-tanda ia akan sadar. Keadaannya stabil, Bu, kata dokter setiap kali datang memeriksa. Tapi tidak ada perubahan berarti. Lanjutnya, seperti hari-hari sebelumnya. Hari itu pun sama. Dokter datang bersama 2 perawat, memeriksa detak jantung, pupil mata, dan kondisi alat-alat medis yang menempel di tubuh Revan. Semuanya berjalan normal, sama seperti minggu lalu, sama seperti bulan lalu. Dokter Ardi, yang menangani Revan sejak hari pertama, luka-luka di tubuhnya sudah sembuh total, tapi seakan jiwanya tidak mau lagi berada di tubuh itu. Menghela napas pelan. Kita tetap berharap, Bu Ratna. Jangan berhenti berdoa, ucapnya, berusaha memberi sedikit penguatan. Bu Ratna hanya mengangguk. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. Harapan, doa, kesabaran, semuanya ia jalani, meski hatinya semakin lelah. Setelah dokter dan perawat keluar, ruangan itu kembali hening. Hanya ada suara mesin, detak jam dinding, dan bisikan doa seorang ibu. Bu Ratna berdiri,
mengambil handuk kecil yang sudah dibasahi air hangat. Ia mulai mengusap lembut lengan Revan, membersihkan tubuh anaknya seperti yang selalu ia lakukan setiap hari. Baginya, merawat tubuh Revan adalah cara untuk tetap dekat, untuk menunjukkan bahwa kasih seorang ibu tidak pernah berhenti, meski anaknya tak bisa merespons. "Revan," ucap Bu Ratna sambil mengusap pelan lengan putranya. "Ingatlah ibu, ingat rumah kita. Ingat semua yang sudah kamu perjuangkan. Jangan menyerah, nak." Air matanya jatuh lagi. Ia menunduk, menempelkan keningnya ke tangan Revan. Hanya diam, hanya doa. Saat itulah, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pintu ruangan VVIP itu tiba-tiba berdiri terbuka dari luar. 2 bodyguard yang berjaga terlambat bereaksi, karena seseorang sudah lebih dulu masuk ke dalam ruangan. Seorang gadis muda dengan pakaian lusuh melangkah masuk. Bajunya kusam, wajahnya tampak kotor, rambutnya tergerai acak-acakan. Napasnya sedikit terengah, seolah ia baru saja berlari. Kehadirannya membuat Bu Ratna langsung terkejut dan berdiri refleks dari kursinya. "Siapa kamu?" teriak Bu Ratna dengan suara meninggi. Perawat yang masih ada di ruangan ikut kaget, sementara 2 bodyguard segera berlari menyusul masuk, berusaha menahan gadis itu. Tetapi gadis tersebut justru berjalan semakin dekat ke arah ranjang Revan, melewati mereka dengan langkah mantap. Tatapannya lurus, tidak gentar sedikit pun. Semua mata tertuju padanya. Bu Ratna panik, hendak mendorong tubuh gadis itu menjauh dari anaknya. Namun sebelum ada yang sempat menyentuhnya, gadis lusuh itu berdiri tepat di samping ranjang Revan, menatap tubuh pucat pria yang tak bergerak. Dan dengan suara yang tenang, penuh keyakinan, gadis itu menunjuk tubuh tidak berdaya itu, dan berkata pelan namun jelas, "Lepaskan alat-alat itu, maka putramu akan bangun." Suasana ruangan VVIP mendadak sunyi oleh kalimat yang baru saja keluar dari bibir gadis lusuh itu. Ucapannya seperti petir yang menyambar di tengah hening. Semua orang membeku, menatapnya dengan mata terbelalak, seolah tak percaya ada seseorang yang berani berbicara seperti itu di ruangan tempat pewaris perusahaan besar itu terbaring koma. Bu Ratna merasa darahnya naik ke kepala. Ia tidak bisa menahan diri lagi. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Suaranya bergetar, penuh amarah bercampur rasa takut. "Kamu gila, ya? Kau mau membunuh anakku?" Perawat di sisi ranjang panik, segera menekan tombol panggilan darurat. Alarm kecil berbunyi. Dalam hitungan detik, 2 dokter dan beberapa perawat lain berlari masuk. Ruangan yang tadinya hening berubah menjadi penuh hiruk-pikuk. Gadis itu tetap berdiri tegak. Matanya tak beranjak dari Revan. Suaranya kembali terdengar, lebih pelan, namun tegas, seolah yakin dengan apa yang ia katakan. Kalau semua alat itu terus menempel, jiwanya tidak akan pernah kembali. Dia hanya tertahan di antara hidup dan mati. "Lepaskan, biarkan tubuhnya mengingat cara bernapas sendiri." Semua orang menatapnya dengan wajah campuran antara marah, bingung, dan heran. Dokter Ardi yang baru masuk mendekat. Suaranya tegas. "Kamu siapa? Berani-beraninya masuk ke ruangan ini dan bicara sembarangan. Ini ruang steril. Hanya keluarga dan tim medis yang boleh ada di sini. Cepat keluar sebelum saya panggil keamanan." Namun gadis itu tidak mundur. Ia justru melangkah lebih dekat ke arah Revan. Tubuhnya kurus, namun geraknya penuh keyakinan. "Jangan sentuh dia," teriak Bu Ratna. Matanya merah karena marah. Ia maju hendak mendorong gadis itu, tapi seorang perawat menahan bahunya. Lalu, tanpa bisa menahan emosinya lagi, Bu Ratna melemparkan kata-kata yang menusuk hati. "Dasar pengemis. Kau bahkan tidak pantas berada di ruangan ini. Apa kau tahu siapa yang sedang kau ganggu? Dia pewaris perusahaan besar. Nyawanya sangat berharga. Dan kau, gadis kotor yang bahkan tidak pantas masuk rumah sakit ini, berani mengajarkan kami bagaimana merawatnya. Dasar tidak tahu diri." Suara Bu Ratna bergema di ruangan. Perawat menunduk, merasa tidak enak. Beberapa bahkan ikut menatap gadis itu dengan tatapan merendahkan, seolah membenarkan hinaan sang ibu. Gadis itu menunduk sebentar, menerima semua kata kasar itu.
Tapi saat ia kembali menatap Revan, matanya tetap lembut, penuh rasa iba. Saya tidak ingin melukainya. Saya hanya ingin menolong. Percayalah, kalau alat itu dibiarkan, ia akan terus tertidur. Tapi kalau dilepas, ia akan bangun. Kau benar-benar gila, pekik Bu Ratna. Pengawal. Seret dia keluar sekarang juga. Dua bodyguard yang tadi terlambat menahan, langsung bergerak cepat. Mereka memegang kedua lengan gadis itu dengan kasar, siap menyeretnya keluar ruangan. Gadis itu sempat terhuyung, tubuhnya rapuh, tapi bibirnya masih sempat berucap lirih. Lepaskan, lepaskan semua alat itu. Putra ibu akan kembali. Tangisan Bu Ratna pecah. Kali ini bukan hanya karena marah, tetapi juga ketakutan. Ia memeluk tubuh Revan, takut kehilangan, takut sesuatu yang buruk terjadi. Jangan dengarkan dia, dokter. Jangan biarkan siapapun menyentuh anakku. Dokter Ardi dengan wajah serius segera memeriksa kondisi monitor, memastikan semua alat masih berfungsi dengan baik. Tenang, Bu Ratna. Semua alat dalam keadaan normal. Tidak ada yang harus dilepas. Ucapan gadis itu omong kosong belaka. Perawat mengangguk setuju. Iya, Bu. Kalau alat ini dilepas, nyawa Tuan Revan bisa melayang. Tapi di tengah keributan itu, sesuatu yang aneh terasa. Saat tubuh gadis itu sedang ditarik menuju pintu, ia berusaha keras meraih sisi ranjang Revan. Tangan kurusnya sempat menyentuh kabel yang terhubung pada monitor. Dengan gerakan cepat dan penuh keberanian, ia berhasil menarik alat itu dari tubuh Revan. Jangan! Teriak semua orang bersamaan. Monitor berbunyi keras. Suara alarm memenuhi ruangan. Perawat menjerit. Dokter panik. Bu Ratna hampir jatuh pingsan. Kau mau membunuh anakku? Teriaknya lagi. Gadis itu berhasil menarik alat-alat itu. Sebelum akhirnya kedua pengawal menyeretnya lebih jauh dari ranjang. Tubuhnya yang kecil seolah tak punya daya melawan. Namun matanya masih menatap Revan tanpa gentar. Dia akan bangun, ucapnya lagi dengan suara parau, seperti janji yang tak bisa digoyahkan. Dokter dan perawat buru-buru memperbaiki alat yang terlepas. Suasana semakin kacau. Bu Ratna memeluk erat tubuh Revan, menangis terseduh. Jangan tinggalkan ibu. Nak, tolong, bertahanlah. Sementara itu, gadis itu hampir sampai di ambang pintu. Kedua bodyguard menyeretnya dengan kasar, siap melemparkannya keluar. Namun sebelum mereka benar-benar berhasil mengusirnya, dokter yang tadi baru memasang oksigen pada pasien tiba-tiba berteriak. Sebentar, tunggu dulu. Semua orang menoleh kaget. Dokter Ardi mendekat, menatap lekat ke tangan Revan. Wajahnya berubah pucat, lalu penuh keterkejutan. Tangannya bergerak. Ruangan seketika hening. Perawat mendekat, memperhatikan jari tangan Revan yang memang bergerak pelan, seolah berusaha memberi isyarat. Bu Ratna terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tangan anaknya, lalu kembali menatap wajah pucat itu. Air matanya mengalir deras, mulutnya bergetar tak bisa berkata-kata. Tidak mungkin, ucap salah satu perawat, hampir tak percaya. Namun kenyataannya ada di depan mata mereka. Jari-jari Revan bergerak lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Dokter segera memeriksa pupil matanya, mencoba memastikan. Ada respons motorik. Ini tidak mungkin kebetulan. Katanya terbata. Wajahnya campuran antara syok dan harapan. Sementara itu, gadis yang hampir diusir sudah berada di pintu. Tubuhnya ditahan kuat, namun wajahnya tetap tenang. Ia sempat menoleh sekali, melihat dari jauh apa yang terjadi. Bibirnya tersenyum tipis. Lalu ia membiarkan dirinya ditarik keluar. Pintu menutup keras, meninggalkan ruangan dengan keheningan baru. Tapi kali ini, hening itu bukan hening tanpa harapan, melainkan hening yang penuh tanda tanya besar. Di dalam hati Bu Ratna, perasaan bercampur aduk. Amarahnya pada gadis lusuh itu masih membara, tetapi ia tidak bisa memungkiri apa yang baru saja dilihat matanya sendiri. Jari putranya bergerak, setelah lebih dari setahun tak pernah menunjukkan tanda kehidupan.
Tangannya semakin erat menggenggam jemari Revan. "Nak, benarkah kau akan kembali?" bisiknya lirih. Dan di balik pintu, langkah gadis lusuh itu semakin jauh, meninggalkan misteri yang baru saja ia tinggalkan di ruangan VVIP itu. Setelah kejadian mengejutkan itu, ruangan VVIP berubah menjadi sunyi yang berbeda. Suara tangisan Bu Ratna masih terdengar lirih, namun kini bercampur dengan harapan yang mulai muncul. Semua orang menatap tubuh Revan, seakan menunggu keajaiban berikutnya terjadi. Alat-alat yang terlepas dibiarkan tidak dipasang kembali. Hanya oksigen dan pengecek detak jantung saja yang kembali dipasang. Dokter Ardi menatap monitor, lalu kembali memandang tangan Revan. "Kita tunggu sebentar. Jangan panik, tetap tenang," katanya dengan nada hati-hati. Meski mencoba terlihat profesional, mata dokter itu memancarkan keterkejutan. Ia tahu betul, selama lebih dari setahun merawat Revan, tidak pernah sekalipun tubuh itu menunjukkan respons nyata. Bu Ratna masih menggenggam tangan anaknya erat-erat. Tangisnya semakin deras. "Nak, ini ibu. Tolong, bangunlah. Jangan tinggalkan ibu sendiri." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Ia merasa antara mimpi dan nyata, antara harapan dan ketakutan. Perawat yang berdiri di sisi ranjang ikut terperangah. Mereka saling berbisik, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Tadi aku lihat jelas, jarinya bergerak," ucap salah satu perawat dengan suara rendah. "Iya, aku juga lihat," sahut yang lain. "Apakah ini benar-benar karena gadis itu?" Nama gadis lusuh itu kembali menghantui pikiran semua orang. Meskipun ia sudah diseret keluar, kalimatnya masih terngiang di telinga. "Lepaskan alat-alat itu, maka putramu akan bangun." Bu Ratna meremas jemari anaknya lagi. Kali ini, ia merasa ada sedikit balasan. Tidak kuat, tidak jelas, tapi terasa. Napasnya tercekat. "Revan, nak, kalau kau bisa dengar ibu, berikan tanda." Dan seolah menjawab, jari itu kembali bergerak, lebih tegas dari sebelumnya. Semua orang di ruangan terdiam, hanya suara mesin yang masih berbunyi teratur. "Allah, ini benar-benar terjadi," gumam salah satu perawat sambil menutup mulutnya, hampir tak percaya. Dokter Ardi mendekat, memegang pergelangan tangan Revan untuk memeriksa denyut nadi. Detaknya sedikit lebih kuat daripada biasanya. "Ada peningkatan," katanya cepat. Ia lalu menyalakan senter kecil, mengarahkan cahaya ke mata Revan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kelopak mata itu berkedut. "Matanya bereaksi," seru sang dokter. Kali ini tanpa bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bu Ratna menutup mulut dengan tangan gemetar. "Revan, nak, kau dengar ibu?" Kelopak mata Revan bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Seolah ada kekuatan dari dalam yang mencoba menembus kegelapan panjang. Semua orang menahan napas, tak berani bergerak. 5 menit terasa seperti 5 jam. Dan kemudian, perlahan, mata itu terbuka. Sayup, hanya setengah, namun cukup membuat seluruh ruangan tersentak. Air mata Bu Ratna jatuh semakin deras. Ia langsung menunduk, mencium tangan anaknya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau kembali, nak, kau kembali." Dokter cepat memberi instruksi. "Tetap tenang, jangan banyak bicara dulu. Tuan Revan baru saja menunjukkan kesadaran. Kita harus pantau reaksi selanjutnya." Revan mencoba menggerakkan bibirnya. Tidak ada suara yang keluar, hanya tarikan napas berat. Dokter mendekat. "Tuan Revan, jika Anda bisa dengar suara saya, tolong kedipkan mata." Mata Revan perlahan menutup, lalu membuka lagi. 1 kali kedipan yang jelas. Suasana di ruangan seketika pecah oleh tangisan haru. Perawat menutup wajahnya sambil tersenyum lega. Bu Ratna tak bisa berhenti menangis, menggenggam tangan anaknya seakan takut kehilangan lagi. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayangan yang sulit dihapus. Sosok gadis lusuh yang diusir beberapa menit sebelumnya. Kata-katanya yang dianggap gila, kini menjadi kenyataan. "Apakah ini karena dia?" tanya Bu Ratna pelan, nyaris pada dirinya sendiri.
Dokter Ardi menunduk. Suaranya tenang namun penuh keraguan. Saya juga tidak bisa memastikan, Bu. Tapi kemungkinan besar ada kaitannya dengan kejadian tadi. Gadis itu secara tiba-tiba melepas alat penunjang kehidupan tuan muda. Dan mungkin hal itu membangkitkan respon motoriknya. Bisa jadi tubuh Tuan Revan terkejut. Lalu sistem kerja jantung dan syarafnya ikut meningkat. Namun, secara medis saya tidak bisa memberikan kepastian. Maafkan saya hanya bisa mengatakan kemungkinan. Bu Ratna terdiam lama, menatap wajah pucat anaknya. Hatinya penuh tanda tanya. Dokter melanjutkan, yang jelas, ada keajaiban terjadi. Bagaimanapun caranya, kita harus syukuri. Bu Ratna mengangguk sambil terus mengusap lengan anaknya. Hatinya penuh tanda tanya. Siapa gadis itu sebenarnya? Mengapa ia begitu yakin? Dan bagaimana ia bisa tahu bahwa Revan akan bangun jika alat itu dilepas? Malam mulai turun di luar jendela. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang di bumi. Di dalam ruangan, Bu Ratna tidak berhenti menatap wajah putranya. Meski mata Revan belum sepenuhnya terbuka, meski tubuhnya masih lemah, tapi ia sudah kembali dari tidur panjang yang seolah tak berujung. Saat semua orang sibuk mengurus Revan, di koridor rumah sakit, gadis lusuh itu berjalan perlahan dengan langkah gontai. Pakaian compang-campingnya membuat beberapa orang menatap jijik. Ia tidak peduli. Bibirnya tersenyum samar, meski matanya menyimpan duka. Baginya, yang penting tugasnya sudah selesai. Ia tidak perlu pengakuan. Tidak butuh ucapan terima kasih. Namun tanpa ia tahu, di balik pintu ruangan itu, seorang ibu mulai menyadari sesuatu. Bahwa mungkin, justru gadis lusuh yang ia hina itulah yang telah menjadi jalan turunnya keajaiban malam ini. Dan di ranjang itu, dengan sisa tenaga yang ia punya, Revan mencoba lagi membuka matanya. Lebih lebar, lebih lama. Ia melihat samar bayangan lampu, mendengar tangisan ibunya, merasakan hangatnya genggaman. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus kaca besar ruangan VVIP. Suasana berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada semangat baru, ada udara harapan yang menyelinap bersama cahaya. Revan kini sudah bisa membuka matanya lebih lebar meski masih terlihat sayu. Tubuhnya memang lemah, tapi kesadarannya mulai pulih sedikit demi sedikit. Bu Ratna sejak subuh sudah duduk di samping ranjang. Wajahnya tidak lepas dari senyum haru. Ia masih belum percaya. Anak yang selama lebih dari setahun tertidur kini mulai kembali. Air mata yang kemarin penuh duka, kini berganti menjadi tangis bahagia. Syukurlah, Nak, ibu tidak bermimpi. Kau benar-benar sudah sadar. Ucap Bu Ratna lirih sambil mengusap lembut wajah putranya. Revan mencoba berbicara. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ibu. Hanya satu kata. Tapi cukup membuat air mata Bu Ratna kembali jatuh deras. Ia mencium tangan anaknya berkali-kali. Ya, Nak. Ibu di sini. Ibu tidak pernah pergi meninggalkanmu. Dokter Ardi masuk bersama timnya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ia terlihat sedikit lega. Perkembangannya luar biasa. Saya tidak menyangka secepat ini. Tuan Revan sudah bisa memberi respons, bahkan berbicara meski masih lemah. Revan menoleh perlahan ke arah dokter. Bisa, duduk? Tanyanya dengan suara serak. Belum sekarang Tuan, jawab dokter hati-hati. Tubuh Anda masih sangat lemah. Kita bertahap, jangan terburu-buru. Untuk sementara, nikmati saja kemajuan ini. Yang penting, kesadaran Anda sudah kembali. Revan mengangguk pelan. Meski tubuhnya belum bisa banyak bergerak, dalam hatinya ada rasa yang tak bisa ia sembunyikan. Ia ingin tahu siapa yang menyelamatkannya. Bayangan gadis lusuh itu samar-samar muncul di pikirannya. Ia tidak benar-benar sadar waktu itu, tapi seolah ada suara yang memanggilnya. Suara lembut yang berkata agar ia bangun. Setelah pemeriksaan selesai, ruangan kembali tenang. Bu Ratna duduk kembali di kursi, menggenggam tangan Revan. Ia menatap wajah anaknya, lalu menghela napas panjang. Nak, ada sesuatu yang harus ibu ceritakan.
Revan menatap ibunya dengan tatapan lemah namun penasaran. Ketika kau masih tidak bergerak kemarin, suara Bu Ratna bergetar. Ada seorang gadis lusuh yang tiba-tiba masuk ke ruangan ini. Bajunya kotor, wajahnya seperti pengemis. Dia berani mengatakan hal yang membuat semua orang marah. Dia bilang kalau alat-alatmu dilepas, kau akan bangun. Revan terdiam. Jantungnya berdegup pelan. Ia seperti merasa pernah mendengar suara itu. Entah nyata atau hanya bayangan. Awalnya ibu marah besar. Lanjut Bu Ratna. Ibu hina dia. Ibu usir dia. Bahkan pengawal sampai menyeretnya keluar. Tapi, anehnya, setelah itu, jari-jarimu mulai bergerak. Lalu matamu perlahan terbuka. Ibu tidak tahu apakah ini kebetulan, atau memang ada hubungannya dengan ucapan gadis itu. Air mata kembali menggenang di mata Bu Ratna. Maafkan ibu, nak. Mungkin ibu terlalu keras padanya. Tapi ibu benar-benar takut kehilanganmu. Revan memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Suaranya serak, tapi jelas. Dia, siapa? Entahlah, jawab Bu Ratna pelan. Ibu tidak kenal. Tidak ada yang mengenalnya. Dia bahkan tidak sempat menyebut namanya. Setelah itu, dia diusir oleh pengawal. Ruangan kembali hening. Revan menatap langit-langit. Pikirannya berputar. Ia yakin, apa yang terjadi padanya tidak sekadar kebetulan. Suara lirih gadis itu seperti masih menggema di telinganya. Lepaskan alat-alat itu, maka putramu akan bangun. Hari-hari berikutnya, kondisi Revan semakin membaik. Ia sudah bisa duduk dengan bantuan, sudah bisa makan bubur perlahan, bahkan sudah bisa bercakap sedikit lebih jelas. Dokter menyebutnya sebagai perkembangan yang ajaib. Namun setiap kali malam datang dan Bu Ratna tertidur di kursi, Revan termenung lama. Ia selalu teringat pada sosok gadis itu. Siapa dia? Bagaimana bisa ia tahu sesuatu yang bahkan dokter sekalipun tidak tahu? Dan mengapa hatinya begitu tenang ketika mengingat ucapan ibunya tentang gadis itu? Suatu siang, setelah sebulan penuh pemulihan, Revan sudah bisa duduk lebih tegak tanpa bantuan. Ia memanggil asistennya yang datang menjenguk. Dengan suara lemah tapi tegas, ia berkata, "Coba periksa rekaman CCTV rumah sakit hari itu. Aku ingin tahu siapa gadis yang masuk ke ruanganku." Asistennya kaget. "Baik, Tuan. Saya akan usahakan." Bu Ratna yang duduk di sampingnya ikut menatap penuh tanda tanya. Ia tahu, cepat atau lambat, anaknya akan mencari gadis itu. Baginya, gadis itu hanyalah orang asing yang lancang masuk ke ruangan terlarang. Tapi bagi Revan, gadis itu adalah kunci misteri yang membangkitkannya dari tidur panjang. Beberapa hari kemudian, Revan akhirnya menonton rekaman CCTV bersama ibunya. Mereka melihat sosok gadis lusuh itu dengan jelas. Berjalan cepat, menerobos bodyguard, lalu berdiri di samping ranjang dengan tatapan penuh keyakinan. Bu Ratna terdiam lama. Ada rasa bersalah mengiris hatinya, karena ia mengingat kata-kata hinaan yang sempat ia lontarkan pada gadis itu. "Dia, masih di sini?" tanya Revan, matanya tak lepas dari layar. Asistennya ragu sejenak, lalu menjawab, "Saya sudah mencari informasi. Ada yang bilang gadis itu sering terlihat di rumah sakit, menemani seorang wanita tua yang sakit. Tapi, mereka kesulitan membayar biaya perawatan. Bahkan ada laporan kalau gadis itu sempat diusir satpam karena tidak sanggup melunasi tagihan." Hati Revan langsung tergetar mendengarnya. Matanya menatap layar lebih lama, melihat wajah polos gadis itu. Ia seperti melihat seseorang yang membawa cahaya kecil di tengah gelapnya tidur panjangnya. "Cari dia," kata Revan lirih, namun penuh tekad. "Aku ingin bertemu dengan gadis itu." Bu Ratna menoleh pada putranya. "Nak, kau yakin? Bagaimana kalau ini hanya kebetulan? Bagaimana kalau dia hanya orang miskin yang nekat masuk untuk cari perhatian?" Revan menatap ibunya. Meski tubuhnya masih lemah, tatapannya penuh keyakinan. "Tidak, Bu. Aku percaya. Aku bisa kembali karena dia. Aku ingin menemuinya. Apapun caranya." Dan sejak saat itu, pencarian dimulai.
Pencarian yang akan membuka tabir besar tentang siapa sebenarnya gadis lusuh itu, dan mengapa ia hadir tepat di saat Revan hampir menyerah pada tidur panjangnya. Hari itu, udara di luar rumah sakit terasa hangat. Sinar matahari menembus jendela ruangan VVIP, membuat cahaya lembut menyelimuti wajah Revan. Tubuhnya kini jauh lebih bugar dibanding sebulan lalu. Ia sudah bisa berjalan dengan tongkat, meski masih dibantu perawat. Dokter menyebut perkembangan ini sebagai keajaiban. Namun bagi Revan, satu hal yang lebih penting daripada pemulihan tubuhnya adalah menemukan gadis lusuh yang pernah ia lihat di rekaman CCTV. Gadis yang begitu berani menerobos masuk, yang ia tahu benar telah menjadi titik balik dari kehidupannya. Pagi itu, Revan duduk di kursi dekat jendela. Asistennya datang membawa sebuah laptop. "Tuan, ini rekaman CCTV yang kami dapat dari hari itu. Kami periksa lagi lebih detail." Revan menatap layar dengan serius. Di sana terlihat sosok gadis itu berjalan cepat. Wajahnya tegas, langkahnya mantap meski pakaiannya lusuh. Ia tampak seperti seseorang yang tidak punya apa-apa, namun punya keberanian lebih besar daripada siapapun. Saat adegan ketika gadis itu berdiri di samping ranjang muncul, Revan mencondongkan tubuhnya. Suaranya parau, berbisik pelan. "Itu dia." Bu Ratna yang duduk di sampingnya ikut menatap layar. Wajahnya berubah, dihinggapi rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Ia masih mengingat jelas bagaimana ia mengusir gadis itu dengan hinaan paling menyakitkan. Hatinya seperti ditusuk ketika melihat rekaman itu lagi. Setelah itu, apa ada rekaman dia di tempat lain? Tanya Revan. Asisten menekan beberapa tombol, lalu memutar video dari kamera lain di lorong rumah sakit. Terlihat gadis itu duduk di kursi tunggu dengan seorang wanita tua di sampingnya. Wajah wanita tua itu pucat, sesekali batuk keras. Gadis itu tampak sibuk mengusap punggung wanita itu, berusaha menenangkannya. Revan menatap layar itu lama, matanya berkaca-kaca. Jadi, dia sebenarnya sedang menemani ibunya yang sakit. Asisten mengangguk pelan. "Benar, Tuan. Dari informasi yang saya dapat, wanita tua itu adalah ibunya. Mereka berasal dari keluarga miskin. Ibunya sudah lama sakit, tapi mereka kesulitan membayar biaya perawatan." Bu Ratna terdiam, wajahnya memucat. Ingatannya kembali pada saat ia menyebut gadis itu pengemis, menyuruhnya keluar dengan kata-kata kasar. "Astagfirullah," ucapnya lirih. "Aku sudah begitu jahat padanya." Revan mengepalkan tangan lemah yang menggenggam tongkat. "Aku harus menemukannya. Aku berutang nyawa pada gadis itu. Kalau bukan karena dia, mungkin aku masih tertidur sampai sekarang, atau bahkan sudah tiada." Namun pencarian itu tidak semudah yang dibayangkan. Rekaman CCTV hanya menunjukkan sebatas lorong rumah sakit. Setelah itu, gadis tersebut dan ibunya tidak lagi terlihat. Satpam rumah sakit hanya mengatakan bahwa mereka diusir karena tidak mampu membayar biaya. "Jadi mereka benar-benar diusir?" tanya Revan dengan wajah tegang. "Ya, Tuan," jawab asisten. Satpam mengatakan, "Sore hari setelah kejadian di ruangan Anda, gadis itu membawa ibunya pergi. Mereka menolak memberikan alamat pasti. Sejak itu, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi." Revan menutup matanya. Dada sesak. Bayangan gadis itu semakin jelas di kepalanya. Tatapannya, suaranya, keberaniannya, semua seperti terpatri di dalam hati. Ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Malam harinya, saat hanya ada Revan dan ibunya di ruangan, Bu Ratna akhirnya bicara. Suaranya lirih, penuh penyesalan. "Nak, maafkan ibu. Waktu itu ibu tidak percaya padanya. Ibu pikir dia hanya orang gila yang ingin membahayakanmu. Ibu menghinanya, mengusirnya. Tapi kenyataannya, dia benar. Kata-katanya menjadi kenyataan. Kau bangun, karena dia." Air mata Bu Ratna jatuh. Ia menunduk. Suaranya bergetar. "Ibu salah besar. Ibu ingin memperbaikinya. Nak, ibu ingin menemukannya, meminta maaf, dan berterima kasih. Tapi ibu tidak tahu harus mulai dari mana." Revan menggenggam tangan ibunya,
meski tenaganya masih lemah. Kita akan menemukannya, Bu. Tidak peduli bagaimana caranya. Aku tidak akan berhenti sampai aku bertemu dengannya. Hari-hari berikutnya, Revan semakin giat dalam pemulihan. Ia berjalan lebih jauh dengan tongkat, mengikuti latihan fisioterapi, dan mulai berbicara lebih lancar. Tapi di sela semua itu, pikirannya tidak pernah lepas dari gadis misterius itu. Ia bahkan memimpikan wajahnya, suara lembutnya, seolah-olah gadis itu adalah cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan panjang. Suatu sore, Revan meminta asistennya untuk menyebarkan informasi ke semua jaringan perusahaan. Cari tahu setiap rumah sakit, setiap klinik kecil, atau bahkan panti miskin. Cari gadis dengan ciri seperti yang ada di rekaman. Jangan berhenti sampai kalian menemukannya. Asisten mengangguk serius. Baik, Tuan. Bu Ratna hanya bisa menatap anaknya dengan haru. Ia tahu, semangat Revan untuk sembuh kini digerakkan oleh tekad untuk menemukan gadis itu. Hati kecilnya pun merasakan hal yang sama. Ia ingin meminta maaf, ingin memeluk gadis itu, dan berterima kasih karena telah mengembalikan hidup putranya. Namun di balik semua pencarian itu, ada satu kenyataan pahit yang belum mereka ketahui. Pada saat itu, gadis lusuh itu masih berada di rumah sakit yang sama. Bukan untuk Revan, melainkan untuk menemani ibunya yang sakit parah di ruang kelas 3. Dan malam itu, ketika Revan tidur nyenyak di ranjang VVIP dengan selimut tebal, gadis itu duduk di lantai dingin koridor, memeluk lutut, menangis diam-diam karena ibunya diancam tidak bisa dirawat lagi jika besok pagi mereka tidak melunasi biaya. Dunia memang kejam. Seseorang bisa terbaring di ranjang dengan segala fasilitas terbaik, sementara di sudut lain, orang lain hanya bisa menatap ibunya yang kesakitan tanpa tahu harus mencari pertolongan kemana. Revan belum tahu itu. Tapi waktunya akan tiba. Dan ketika dua dunia yang begitu jauh berbeda itu akhirnya bertemu kembali, tidak akan ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Hari itu, langkah Revan terdengar pelan di lorong rumah sakit. Ia berjalan dengan tongkat di tangan kanan, ditemani seorang perawat di sisinya. Tubuhnya masih lemah. Tapi setiap langkah yang ia ambil adalah wujud tekad kuat untuk benar-benar pulih. Dr. Ardi memberi izin padanya untuk berjalan keluar dari ruangan VVIP agar otot-ototnya semakin terbiasa bergerak. Jangan jauh-jauh dulu, Tuan Revan. Hanya di sekitar lorong saja. Pesannya. Revan mengangguk, lalu melangkah pelan. Napasnya sedikit terengah, tapi ada semangat yang tak bisa disembunyikan. Bu Ratna mengikuti dari belakang. Wajahnya penuh bangga dan haru melihat putranya bisa berdiri kembali setelah setahun hanya terbaring. Lorong rumah sakit itu tidak sepi. Pasien dan keluarga pasien berlalu lalang. Beberapa perawat mendorong troli obat. Ada pula suara tangisan anak kecil yang sedang disuntik. Semua itu membuat suasana rumah sakit terasa hidup. Kontras dengan sepinya ruangan VVIP yang biasanya ditempati Revan. Revan memperhatikan sekelilingnya. Pandangannya terhenti pada deretan kursi tunggu kelas 3. Kursi itu sudah tua, catnya terkelupas, dan dinding di belakangnya penuh noda kusam. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuat langkahnya spontan berhenti. Seorang gadis muda duduk bersila di kursi itu. Bajunya lusuh, rambutnya tergerai berantakan. Wajahnya pucat kelelahan, tapi matanya penuh kelembutan saat menatap wanita tua yang terbaring lemah di pangkuannya. Gadis itu sesekali mengusap keringat di dahi sang ibu, lalu menyuapkan air dengan botol plastik kecil. Revan terpaku. Hatinya langsung bergetar. Itu wajah yang sama seperti di rekaman CCTV. Itu tatapan yang sama, yang ia lihat saat gadis itu berdiri di samping ranjangnya. "Nak, kenapa berhenti?" tanya Bu Ratna, menyusul langkah Revan yang tiba-tiba terhenti. Revan tidak menjawab. Matanya masih menatap lurus ke arah gadis itu. Tubuhnya seperti kaku. Ia ingin memanggil, ingin melangkah mendekat, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perawat yang menemaninya ikut memperhatikan. "Itu, sepertinya gadis yang Anda maksud, Tuan." Bu Ratna juga menoleh. Begitu matanya mengenali sosok itu, wajahnya seketika berubah. Hatinya dipenuhi rasa bersalah.
Ia masih mengingat jelas bagaimana mulutnya melontarkan hinaan paling tajam kepada gadis itu. Dasar pengemis. Kalimat itu kembali terngiang, membuat dadanya sesak. Tiba-tiba, seorang satpam mendekati gadis itu. Wajah satpam itu tegas. Suaranya lantang. "Hei, kalian tidak boleh di sini lagi. Tunggakan biaya kalian sudah terlalu lama. Kalau besok belum dibayar, pasien ini harus dipulangkan." Gadis itu mendongak. Matanya memohon. "Tolong, Pak, beri kami waktu sedikit lagi. Saya akan cari uang. Tolong, jangan usir ibu saya." Satpam menggeleng. Aturan rumah sakit jelas. Kalau tidak ada pembayaran, pasien tidak bisa dirawat lagi. Saya hanya menjalankan perintah. Wanita tua di pangkuannya batu keras. Gadis itu panik. Segera memeluk ibunya. "Ibu, bertahanlah. Jangan tinggalkan aku. Aku janji akan cari cara." Air matanya jatuh deras. Tapi ia tetap mencoba kuat. Revan yang menyaksikan itu dari jauh merasakan dadanya seperti ditusuk. Tubuhnya bergetar. Tangannya mengepal di gagang tongkat. Ia tahu persis. Gadis itu sedang berjuang sendirian. Gadis yang sama, yang dulu diseret keluar dari ruangannya, kini justru dipermalukan karena miskin. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa hatinya diremas. Sungguh, betapa besar kesalahan yang pernah ia lakukan. Revan hendak melangkah maju, tapi perawat menahannya. "Tuan, jangan terlalu memaksakan diri. Kondisi Anda belum stabil." Namun Revan menggeleng. "Aku harus." Suaranya bergetar. Nyaris tak keluar. "Aku harus menolongnya." Gadis itu tidak menyadari bahwa Revan sedang memperhatikannya. Ia sibuk mengusap wajah ibunya yang pucat. Satpam akhirnya meninggalkan mereka dengan wajah dingin. "Ingat ya, besok kalau tidak bayar, keluar dari sini." Setelah satpam pergi, gadis itu menunduk. Air matanya jatuh ke tangan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku belum bisa jadi anak yang baik. Tapi aku janji, aku akan lakukan apa saja demi menyelamatkan ibu." Revan tidak kuat lagi. Air matanya ikut jatuh tanpa ia sadari. Baginya, gadis itu bukan hanya penyelamat, tapi juga gambaran kekuatan hati yang tulus. Ia yang dihina, ia yang miskin, tapi ia juga yang menyalakan cahaya kehidupan Revan kembali. "Bu." Revan menoleh pada ibunya dengan suara parau. "Itu dia, gadis yang kucari." Bu Ratna tidak bisa menjawab. Air matanya sudah lebih dulu pecah. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka harus menghampiri gadis itu. Tapi hatinya masih penuh dengan rasa bersalah. Penuh dengan luka dari kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan. Revan menatap lurus. Meski tubuhnya lemah, hatinya berkata, pertemuan ini bukanlah akhir. Justru baru awal dari cerita yang lebih besar. Ia berjanji dalam hati. Kali ini ia tidak akan diam. Kali ini, ia akan turun tangan sendiri untuk menolong gadis itu, apapun harganya. Dan malam itu, setelah kembali ke ruangan VVIP, Revan tidak bisa tidur. Bayangan gadis itu terus menghantui pikirannya. Ia teringat tatapan penuh keyakinan saat gadis itu berdiri di samping ranjangnya. Ia teringat suara lembutnya yang menyuruhnya bangun. Kini, ia melihat gadis itu menangis. Duduk di kursi lorong kelas 3, diancam diusir bersama ibunya. Kontras sekali dengan dirinya yang berbaring di ranjang mewah penuh fasilitas. "Allah," Revan berbisik sambil menatap langit-langit kamar. "Jangan biarkan aku terlambat lagi. Izinkan aku membalas kebaikan gadis itu." Di kursi sebelahnya, Bu Ratna duduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi ia tahu, kesempatan baru telah terbuka. Kesempatan untuk menebus dosa. Kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dan di ruang kelas 3 yang jauh dari kemewahan, gadis itu masih terjaga, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Dua dunia yang berbeda kini hanya dipisahkan oleh lorong rumah sakit. Dan sebentar lagi,
Takdir akan mempertemukan mereka dalam cara yang lebih dramatis. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk ke ruangan VVIP rumah sakit. Burung-burung terdengar samar dari luar jendela, seakan membawa kabar baru. Revan duduk di ranjangnya dengan posisi bersandar. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi pikirannya sudah bulat. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan gadis lusuh yang ia lihat di lorong rumah sakit terus menghantui pikirannya. Ia ingat jelas bagaimana gadis itu menangis sambil memeluk ibunya yang sakit. Ingat bagaimana satpam mengusir mereka dengan kasar. Ingat kata-kata putus asa yang keluar dari bibirnya. Semua itu menorehkan luka dalam hati Revan, lebih perih daripada rasa sakit di tubuhnya sendiri. Bu. Revan menoleh pada ibunya yang duduk di kursi dekat ranjang. Aku ingin bertemu dengannya. Bu Ratna terdiam. Wajahnya memucat. Nak, kau belum cukup kuat. Tubuhmu masih perlu banyak istirahat. Lagi pula, gadis itu, dia pasti sudah pergi. Satpam bilang kalau mereka tidak bisa melunasi biaya, mereka akan dipulangkan. Revan menggeleng lemah, tapi matanya tajam. Justru itu, Bu. Kalau aku tidak bertemu dengannya sekarang, mungkin aku akan kehilangan jejaknya lagi. Aku tidak peduli seberapa lemah tubuhku. Aku hanya ingin menemuinya. Sekali saja. Setelah itu, terserah apa yang terjadi padaku. Bu Ratna menunduk, menahan air mata. Hatinya masih dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu, anaknya benar. Mereka tidak boleh menunda lagi. Tapi rasa takutnya masih besar. Takut kalau pertemuan itu akan mengingatkan gadis itu pada semua hinaan yang pernah ia ucapkan. Bagaimana kalau aku saja yang menemui gadis itu, Nak? Usul Bu Ratna lirih. Biarkan ibu yang bicara. Biarkan ibu yang meminta maaf. Namun Revan menggeleng lagi. Suaranya pelan tapi mantap. Tidak, Bu. Aku harus menemuinya sendiri. Aku ingin berterima kasih langsung. Dari mulutku sendiri. Kalau aku masih hidup sampai hari ini, itu karena dia. Bukan karena mesin, bukan karena obat, tapi karena keberaniannya. Perawat masuk membawa sarapan bubur hangat. Ia melihat ketegangan di wajah Revan dan ibunya. Ada apa, Tuan? Tanyanya hati-hati. Revan menoleh ke perawat. Bantu aku. Tolong bawa aku ke ruang kelas 3. Aku ingin bertemu dengan pasien di sana. Perawat terkejut. Tuan, itu tidak mungkin. Peraturan rumah sakit sangat ketat. Pasien VVIP tidak boleh sembarangan keluar masuk ke ruang kelas 3 yang kotor. Dan kondisi Tuan belum sepenuhnya stabil. Ini berbahaya. Aku tidak peduli aturan, jawab Revan tegas. Kalau perlu, aku yang akan menanggung semua risikonya. Bantu aku, atau aku akan pergi sendiri. Perawat itu menatap Bu Ratna, mencari jawaban. Wajah Bu Ratna penuh dilema. Hatinya ingin melindungi putranya, tapi sekaligus ia tahu betapa pentingnya permintaan ini. Akhirnya, dengan suara bergetar, Bu Ratna berkata, bantu dia. Aku tidak sanggup melihat anakku memohon seperti ini. Perawat menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik, saya akan bantu. Tapi dengan syarat, kita lakukan pelan-pelan dan tidak terlalu lama. Revan tersenyum tipis. Lega. Ia merasa satu langkah lebih dekat dengan gadis itu. Siang itu, kursi roda disiapkan. Revan duduk dengan tubuh tegak. Wajahnya penuh tekad. Bu Ratna berjalan di sampingnya. Masih cemas. Dua perawat ikut mengawal, memastikan perjalanan tidak menimbulkan risiko. Lorong rumah sakit kembali mereka lewati. Orang-orang menoleh kaget, melihat pewaris perusahaan besar itu keluar dari ruang VVIP. Beberapa pasien berbisik-bisik, sebagian kagum, sebagian tidak percaya. Setelah beberapa menit, mereka tiba di depan ruang kelas 3. Suasana sangat berbeda dengan VVIP. Dindingnya kusam, catnya terkelupas. Bau obat lebih menyengat. Suara batuk dan rintihan pasien terdengar jelas. Revan menarik napas panjang. Hatinya terasa sesak. Ia baru menyadari betapa jauhnya perbedaan antara dirinya yang dirawat dengan fasilitas lengkap,
Dengan pasien-pasien di ruang sederhana ini yang bahkan kesulitan mendapatkan tempat tidur layak. Dan di sudut ruangan, pandangannya berhenti. Gadis itu ada di sana. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, sambil memeluk ibunya yang terbaring lemah di ranjang tua. Wajahnya terlihat letih, rambutnya kusut, tapi tatapannya tetap lembut penuh kasih sayang pada sang ibu. Revan merasakan matanya panas. Ia ingin segera memanggilnya, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Jantungnya berdegup kencang. Bu Ratna berdiri kaku. Air matanya jatuh lagi. Ia benar-benar malu. Gadis yang dulu ia hina di depan banyak orang, kini tampak jauh lebih mulia darinya. Perawat mendorong kursi roda Revan perlahan mendekat. Tapi sebelum benar-benar sampai, satpam yang berjaga di pintu ruang kelas 3 tiba-tiba berdiri menghadang. Maaf, Tuan, Anda tidak bisa masuk. Aturan rumah sakit tidak memperbolehkan pasien VVIP masuk ke ruang kelas 3. Mohon kembali ke ruangan Anda. Suasana tegang seketika. Semua pasien di ruangan menoleh, memperhatikan. Gadis itu pun mendongak, menatap ke arah pintu. Matanya membelalak saat melihat seorang pria di kursi roda dengan tatapan penuh haru sedang menatapnya. Revan dan gadis itu saling bertatapan. Waktu seakan berhenti. Tidak ada suara lain yang terdengar. Hanya degup jantung mereka masing-masing. Revan membuka mulutnya perlahan. Bibirnya gemetar. Suaranya serak. Itu, dia. Lorong kelas 3 yang biasanya bising mendadak menjadi sunyi. Semua mata pasien dan keluarga pasien menoleh ke arah pintu. Mereka melihat seorang pria muda di kursi roda, dijaga dua perawat dan seorang wanita parubaya yang jelas terlihat sebagai orang penting. Tatapan semua orang bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Revan hanya fokus pada satu titik. Sosok gadis lusuh di ujung ruangan yang kini menatapnya dengan mata lelah. Gadis itu tampak terkejut. Seolah tak percaya pria yang dulu ia temui tanpa sadar kini duduk tegak, memandangnya langsung. Namun sebelum Revan sempat berkata apapun, satpam yang berjaga di pintu kembali menghalangi. Wajahnya tegas, suaranya keras. Tuan, mohon jangan masuk. Ini ruang kelas 3. Pasien VVIP tidak diperbolehkan masuk ke sini tanpa izin. Revan menatap satpam itu. Matanya memerah. Suaranya serak tapi tegas. Aku ingin bertemu dengannya. Tidak bisa, Tuan. Jawab satpam cepat. Peraturan rumah sakit jelas. Mohon kembali ke ruangan Anda. Bu Ratna maju satu langkah. Berusaha bicara dengan lembut. Pak, izinkan sebentar saja. Anakku hanya ingin menemui seorang pasien di dalam. Namun satpam itu tetap menggeleng. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Aturan tetap aturan. Kalau ada kebutuhan, bisa disampaikan melalui dokter atau administrasi. Revan mengepalkan tangannya di atas paha. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena marah dan frustasi. Ia sudah menunggu lama untuk momen ini, dan kini kembali terhalang oleh tembok aturan. Di dalam ruangan, gadis itu berdiri perlahan. Ia memandang ke arah pintu dengan ragu. Ibunya yang terbaring di ranjang masih batuk lemah, membuat gadis itu sempat menoleh panik. Namun matanya kembali tertuju pada Revan. Ia tidak salah lihat. Itu memang pria yang sempat ia coba selamatkan. Pria yang dulu ia bilang akan bangun jika alat-alatnya dilepas. Kini ia benar-benar melihatnya hidup, duduk di kursi roda, menatapnya penuh rasa. Perasaan aneh bergejolak di dada gadis itu. Antara bahagia, haru, tapi juga takut. Ia ingat jelas hinaan Bu Ratna saat itu. Kata-kata, pengemis, dan tidak pantas, masih menusuk hatinya. Revan menatap gadis itu dalam-dalam. Bibirnya bergerak. Suaranya pelan tapi terdengar jelas. Kamu, penyelamatku. Semua orang yang mendengar terkejut. Bu Ratna spontan menunduk, menahan air mata yang kembali mengalir. Hatinya makin remuk. Ia sadar, anaknya begitu menghargai gadis itu, sementara ia sendiri pernah menghinanya seolah tak berarti. Satpam kembali bersuara. Tuan, tolong kembali. Jangan membuat keributan.
Revan menoleh pada satpam itu dengan tatapan tajam. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan duduk di sini hari ini. Dia penyelamatku. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengannya. Suasana makin tegang. Beberapa pasien berbisik, sebagian menatap dengan kagum, sebagian dengan bingung. Gadis itu melangkah ragu mendekat. Setiap langkahnya gemetar, seolah antara ingin maju atau mundur. Tapi tatapan Revan membuatnya tidak bisa berbalik. Ada kekuatan yang mendorongnya untuk berjalan. Namun sebelum ia sampai di pintu, satpam menahan dengan tangannya. Kamu juga, jangan mendekat. Peraturan tidak membolehkan. Gadis itu berhenti, menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin membuat masalah. Tapi hatinya sakit melihat bagaimana tembok aturan itu memisahkan dirinya dari orang yang kini jelas-jelas ingin menemuinya. Revan tidak tahan lagi. Ia memegang roda kursinya dengan tangan gemetar, mencoba menggerakkannya sendiri. Kalau kalian tidak membiarkanku masuk, aku akan masuk sendiri. Sekalipun tubuhku jatuh, aku tidak peduli. Perawat panik. Tuan Revan, jangan memaksakan diri. Kondisi Anda belum kuat. Tapi Revan tidak mendengar. Pandangannya hanya tertuju pada gadis itu. Air matanya jatuh. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Itu saja. Mengapa begitu sulit? Suasana di lorong benar-benar hening. Semua orang terdiam melihat perjuangan seorang pewaris kaya yang rela memaksa tubuh lemahnya hanya demi menemui seorang gadis miskin yang lusuh. Bu Ratna akhirnya maju. Suaranya pecah. Pak Satpam, tolong, izinkan kali ini saja. Aku yang bertanggung jawab. Biarkan anakku bertemu gadis itu. Satpam itu terdiam. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatap Revan yang wajahnya penuh tekad. Perlahan, ia menurunkan tangannya. Baiklah, tapi hanya sebentar. Saya tidak mau disalahkan nanti. Bu Ratna mengangguk cepat. Air matanya jatuh tanpa henti. Terima kasih. Gadis itu akhirnya bisa melangkah keluar. Langkahnya kecil, penuh ragu. Ia berdiri tepat di hadapan Revan yang duduk di kursi roda. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini tanpa ada halangan. Revan mengangkat tangannya yang gemetar. Air matanya jatuh deras. Terima kasih. Sudah membangunkanku. Gadis itu terdiam. Air matanya pun jatuh, membasahi pipinya yang kusam. Ia ingin bicara, ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Dan saat itu, Bu Ratna yang berdiri di samping Revan menunduk dalam-dalam, menangis. Maafkan aku, nak. Maafkan aku yang pernah menghina kamu. Lorong itu dipenuhi keheningan yang menggetarkan. Semua orang yang menyaksikan tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ini awal dari sebuah kisah besar yang akan mengubah hidup mereka semua. Lorong kelas 3 itu masih dipenuhi keheningan yang mencekam. Semua orang seakan menahan napas menyaksikan pertemuan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Revan, pria pewaris perusahaan besar yang baru saja bangun dari koma panjang, kini duduk di kursi roda dengan mata berkaca-kaca. Di hadapannya, berdiri seorang gadis dengan pakaian lusuh, wajah letih. Namun tatapan matanya penuh keikhlasan. Terima kasih. Suara Revan pecah, gemetar, tapi penuh ketulusan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak dalam tidur panjang itu. Kamu, penyelamatku. Gadis itu menunduk. Air matanya jatuh di lantai yang dingin. Ia menggeleng perlahan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bicara sesuai hatiku. Itu semua karena kehendak Allah, bukan karena aku. Bu Ratna yang berdiri di samping Revan menunduk dalam-dalam. Air matanya tidak berhenti sejak tadi. Hatinya masih teriris oleh rasa bersalah. Ia melangkah mendekat, lalu dengan suara parau berkata, "Nak, maafkan aku. Aku pernah menghina kamu, mengusirmu dengan kasar. Padahal, justru karena dirimu, anakku bisa bangun. Aku benar-benar malu." Gadis itu mangangkat wajahnya. Meski jelas terlihat bekas lelah dan tangis, senyumnya samar. "Saya tidak menyimpan dendam, Bu.
Waktu itu saya hanya ingin menolong. Meskipun kata-kata ibu menyakitkan, saya bisa mengerti. Ibu sedang ketakutan, sedang berjuang demi anaknya. Sama seperti saya sekarang, sedang berjuang demi ibu saya. Ucapan itu membuat Revan dan Bu Ratna sama-sama tercekat. Mereka menoleh ke dalam ruang kelas 3. Di sana, seorang wanita tua terbaring lemah di ranjang tua dengan selimut tipis. Nafasnya tersengal, batuknya terdengar keras. Perawat jaga sibuk memeriksa, tapi jelas terlihat kalau wanita itu sedang kesakitan. Revan menatap gadis itu lagi. Dia, ibumu. Gadis itu mengangguk. Suaranya bergetar. Iya, namanya Bu Surti. Beliau sakit sejak lama. Saya sudah lakukan apa saja untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi kami tidak punya uang. Saya hanya bisa menjaga beliau di ruang kelas 3, berharap ada mukjizat. Air matanya kembali jatuh. Kemarin Satpam mengancam akan mengusir kami kalau besok tidak melunasi biaya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak mau kehilangan ibu, tapi saya juga tidak punya apa-apa lagi. Kata-kata itu menusuk hati Revan. Tangannya gemetar. Ia mengepalkan jemarinya di atas roda kursi. Ia merasakan sakit di dadanya, bukan karena penyakit, melainkan karena melihat ketidakadilan. Ia menoleh pada Bu Ratna. Bu, lihatlah. Dulu kita di ruangan mewah dengan segala fasilitas. Sementara mereka, bahkan untuk tempat tidur pun harus berjuang. Bu Ratna tidak bisa menjawab. Air matanya terus mengalir. Dalam hatinya, ia sadar bahwa Allah sedang menunjukkan sesuatu kepadanya. Betapa kecil manusia di hadapan takdir. Revan kembali menatap gadis itu. Siapa namamu? Gadis itu terdiam sesaat. Bibirnya bergetar. Lalu ia menjawab lirih. Namaku, Naya. Nama itu langsung melekat di hati Revan. Ia mengulang pelan, seakan takut melupakannya. Naya. Ada keheningan panjang setelah itu. Lorong rumah sakit terasa semakin sempit. Seolah hanya ada mereka bertiga di sana. Revan menarik napas panjang. Naya, mulai sekarang kau tidak sendirian. Aku berjanji akan menolong ibumu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan beliau diusir dari rumah sakit. Kau sudah menyelamatkanku. Sekarang giliranku menyelamatkanmu. Mata Naya membesar. Ia menggeleng cepat. Suaranya panik. Tidak, jangan. Aku tidak mau menyusahkanmu. Kau sudah cukup berjuang untuk dirimu sendiri. Aku bisa menghadapi semua ini sendiri. Aku sudah terbiasa. Revan menggeleng tegas. Tidak, Naya. Aku tidak akan tinggal diam. Kau yang membuatku kembali ke dunia ini. Hutangku padamu tidak akan pernah bisa terbayar. Biarkan aku melakukan ini. Tangisan Naya pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Semua orang yang menyaksikan di lorong ikut terharu. Beberapa keluarga pasien bahkan meneteskan air mata, melihat bagaimana seorang pewaris kaya merendahkan diri di hadapan gadis miskin demi rasa terima kasih. Bu Ratna menyentuh bahu Naya pelan. Nak, dengarkan Revan. Izinkan kami membantu. Ini bukan soal kaya atau miskin. Ini soal hati. Kau sudah memberi sesuatu yang tidak bisa diganti oleh uang, kehidupan anakku. Naya perlahan menurunkan tangannya, menatap mereka dengan mata sembab. Hatinya bergejolak, antara ingin menerima dan takut. Ia begitu lama hidup dengan rasa curiga, begitu sering dihina karena kemiskinan. Tapi tatapan Revan kali ini berbeda. Tatapan yang tulus, tatapan yang membuatnya percaya. Revan mengulurkan tangannya yang gemetar. Izinkan aku, Naya. Aku tidak akan memaksamu. Tapi tolong, jangan tolak niatku. Aku ingin menebus hidupku dengan cara ini. Naya menatap tangan itu lama. Air matanya kembali jatuh. Ia belum menjawab, tapi hatinya sudah mulai luluh. Namun sebelum ada kata yang keluar, suara batuk keras dari ibunya membuat semua orang terkejut. Bu Surti tersedak. Tubuhnya menggeliat di ranjang. Perawat berlari mendekat, memeriksa kondisi. Naya panik.
langsung kembali berlari ke sisi ibunya. "Ibu! Ibu! Bertahanlah!" seru Naya dengan suara pecah. Revan hanya bisa menatap. Dadanya sesak. Ia tahu, waktu untuk menolong mereka semakin sempit. Dan ia tidak akan tinggal diam. Suasana ruang kelas 3 mendadak ricuh. Batu keras Bu Surti disertai sesak napas membuat perawat bergegas mencari oksigen cadangan. Naya panik, memeluk ibunya yang terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya nyaris terpejam. "Ibu! Jangan tinggalkan aku, Bu. Bertahanlah, tolong bertahan." Tangis Naya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Revan di kursi roda hanya bisa menatap dengan dada sesak. Hatinya terasa diremas. Ia tak sanggup lagi hanya menjadi penonton. Dengan suara lantang yang mengejutkan semua orang, ia berkata, "Cepat pindahkan beliau ke ruangan VVIP. Sekarang juga." Semua orang terperanjat. Satpam yang tadi menghalangi langsung menoleh dengan wajah bingung. "Tuan, itu tidak bisa. Ada prosedur." "Prosedur apa?" potong Revan dengan suara keras. "Kalau kalian masih bicara prosedur, nyawa seorang ibu bisa hilang di depan mata. Aku pemilik sah perusahaan yang menjadi donatur utama rumah sakit ini. Aku perintahkan, sekarang juga pindahkan Bu Surti ke ruang VVIP." Lorong mendadak hening. Suara Revan yang tegas membuat semua orang tak berkutik. Para perawat saling pandang, lalu dengan cepat menyiapkan tandu. Naya terkejut. Matanya membelalak. Ia menoleh ke arah Revan dengan wajah penuh air mata. "Tuan, jangan. Kami tidak sanggup membayar." Suaranya gemetar. Revan menatapnya lekat-lekat. "Kau tidak perlu membayar apapun. Mulai sekarang, semua biaya menjadi tanggung jawabku. Ini bukan belas kasihan, Naya. Ini hutangku padamu. Hutang nyawa yang tidak akan pernah bisa terbayar." Air mata Naya jatuh makin deras. Hatinya bergetar, antara ingin menolak dan tidak sanggup. Ia tahu, hanya dengan cara ini ibunya bisa bertahan. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, sambil mengangguk pelan. Perawat segera memindahkan Bu Surti ke tandu dan membawanya ke ruang VVIP dengan cepat. Revan ikut dibawa menggunakan kursi rodanya. Sementara Bu Ratna berjalan di samping, tak berhenti menangis. Sesampainya di ruangan, dokter spesialis dipanggil. Alat-alat medis lengkap segera dipasang. Oksigen diberikan, cairan infus diganti. Semua bergerak cepat. Dalam waktu singkat, kondisi Bu Surti mulai stabil meski masih lemah. Naya berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena harapan yang baru muncul. Ia menoleh ke arah Revan yang duduk tak jauh dari sana. "Kenapa? Kenapa kau melakukan semua ini untukku?" tanyanya dengan suara lirih, tubuhnya masih gemetar. Revan menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Karena kau yang membangunkanku. Kau datang di saat semua orang sudah menyerah. Kata-katamu yang dianggap gila justru menjadi kenyataan. Kalau bukan karena keberanianmu, aku tidak akan ada di sini sekarang. Jadi jangan tanya lagi kenapa. Aku hanya membalas apa yang sudah kau lakukan." Naya terdiam, dadanya berguncang hebat. Ia tidak pernah merasa dihargai sebesar ini. Sepanjang hidupnya, ia hanya dihina, diremehkan, dianggap pengemis tak berguna. Tapi hari ini, pria pewaris perusahaan besar memanggilnya penyelamat. Bu Ratna mendekat. Lalu dengan air mata yang tak berhenti ia memegang tangan Naya. "Nak, maafkan aku. Aku pernah melukai hatimu dengan kata-kata yang tak pantas. Aku yang seharusnya bersyukur, malah menghina. Ampuni aku, Nak." Naya menatap Bu Ratna. Air matanya jatuh semakin deras. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Semua yang saya lakukan waktu itu hanya karena hati saya berkata begitu. Saya hanya ingin menolong." Bu Ratna langsung memeluk Naya erat-erat. Tangis keduanya pecah, menyatu dalam keharuan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semua orang di ruangan ikut menunduk haru, menyaksikan bagaimana luka lama perlahan sembuh dengan ketulusan hati.
Hari-hari berikutnya menjadi titik balik besar. Bu Surti mendapat perawatan terbaik. Perlahan kondisinya membaik. Naya selalu setia di samping ibunya. Tapi kini tidak lagi sendirian. Revan sering datang menemaninya. Meski tubuhnya masih menjalani fisioterapi. Bu Ratna pun sering mengajak Naya berbincang. Berusaha menebus kesalahan dengan kasih sayang seorang ibu. Perlahan, dua dunia yang dulu begitu jauh, dunia mewah Revan dan dunia sederhana Naya, mulai menyatu. Tidak ada lagi dinding pemisah. Tidak ada lagi kata hinaan. Yang ada hanya rasa syukur, ketulusan, dan janji untuk saling menjaga. Suatu sore, saat matahari tenggelam dan sinarnya menembus kaca ruangan, Revan duduk di kursi roda menghadap ranjang Bu Surti. Ia menoleh ke arah Naya yang sedang menyuapi ibunya dengan sabar. "Naya," panggil Revan pelan. Naya menoleh, matanya lembut. "Ya." Revan menatapnya dalam. Bibirnya gemetar namun penuh keyakinan. "Aku berjanji, mulai hari ini, kau dan ibumu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Aku akan selalu ada. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu." Air mata Naya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata putus asa. Melainkan air mata bahagia. Ia menunduk, menggenggam tangan Revan yang gemetar. "Terima kasih. Terima kasih karena kau melihatku bukan sebagai pengemis, tapi sebagai manusia." Matahari di luar semakin tenggelam, meninggalkan cahaya oranye yang hangat. Di dalam ruangan itu, tiga hati yang pernah terpisah kini dipersatukan oleh keajaiban, luka, dan janji. Revan menutup matanya sejenak, menghirup napas panjang. Ia tahu, hidupnya baru saja dimulai lagi, bukan karena ia seorang pewaris kaya, tapi karena seorang gadis miskin dengan hati tulus telah mengajarinya arti kehidupan yang sebenarnya. Dan sejak hari itu, segalanya berubah. Cerita selesai. Sahabat semuanya, begitulah akhir dari kisah penuh air mata ini. Gadis lusuh yang dulu dihina dan diusir, ternyata menjadi penyelamat yang mengembalikan kehidupan seorang pewaris perusahaan besar. Tidak hanya menyelamatkan nyawa, ia juga mengajarkan arti ketulusan, bahwa kemuliaan bukan diukur dari harta atau penampilan, melainkan dari hati yang tulus menolong sesama. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak meremehkan siapapun. Karena bisa jadi, orang yang kita hina justru menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan tentu saja, yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.